dari ibadah hajinya, kama waladatu ummu, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini menceritakan kepada kita ibadah haji yang dilakukan dengan sebenar-benarnya, yang dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya, sesuai dengan kaidah manasik haji, tidak dicampuri dengan maksiat, maka ganjaran ibadah haji dapat menghapus seluruh dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ibadah haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Pertanyaan mendasarnya, bagaimana orang yang tidak bisa berangkat ke tanah suci? Bukankah Islam adalah agama yang adil, agama yang tidak melihat si kaya dan si miskin, agama yang tidak melihat pejabat maupun rakyat? Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menceritakan tentang hajinya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena mungkin tidak ada biaya, atau ada biaya mungkin karena fisik tidak sehat. Sehat fisik, biaya ada, tetapi perjalanannya tidak aman, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa berangkat ke Baitullah tetapi pahalanya sama dengan haji mabrur? Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-qadata, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, beserta berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk i'tikaf, tidak langsung pulang, dia zikrullah, dia zikir kepada Allah, hatta tatlu'a as-samsu, sehingga terbit matahari, summa sholat, kemudian dia sholat raka'ataini, 2 rakaat, sholatnya sholat Isra, maka kanat lahu ka'adil hujjatin wa umratin tamatin, maka orang tersebut seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Para jamaah, ini adalah solusi dari hadis dari Rasulullah. Mungkin kita tidak memiliki kekuatan materi, mungkin kita tidak bisa berangkat haji karena mungkin faktor rezeki kita yang belum mampu untuk beribadah haji. Tetapi agama Islam memberikan solusi bagaimana kita mendapatkan ibadah haji walaupun tidak berangkat ke Baitullah. Caranya yang pertama, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kita tidak pulang, kita duduk di masjid, kita zikir kepada Allah sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kita sholat 2 rakaat, namanya sholat Isra. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Setelah itu kita pulang, maka pahalanya kita seperti orang berangkat haji dan umrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang berbahagia, fenomena Idul Adha yang kedua adalah ramai-ramainya orang beribadah memotong hewan kurban. Bagaimana awal mula sebab terjadinya Idul Adha, memotong kurban, dan bagaimana pahala buat orang yang berkurban? Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim menceritakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'yu, maka tatkala Nabi Ismail menginjak usia as-sa'yu, remaja. Remaja itu usia di mana sudah tidak anak-anak tapi belum dewasa.
ayahnya, ya bunayya wahai anakku, inni ara fil manami an tajbahuka. Aku bermimpi disuruh oleh Tuhanku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tahu, bagaimana pendapatmu? Akhirnya Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas shabirin. Ya abati, wahai bapakku, if'al, kerjakanlah olehmu ma tu'maru, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Insyaallah kau akan menemukan aku Ismail termasuk orang-orang yang bersabar. Ayat ini menceritakan tentang sebab turunnya ibadah kurban. Para hadirin, Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tiap hari menyembelih kambing untuk tamu. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar istrinya tidak pernah makan kecuali harus beserta tamu. Dia mencari tamu untuk makan di rumah. Satu hari Ibrahim berkata dalam hatinya, ya Allah, aku sudah berusia 100 tahun, istriku Hajar berusia 80 tahun, kami belum punya anak. Andaikan kami punya anak, engkau memerintahkan berkurban, maka aku akan kurbankan anak. Lambat laun waktu berjalan, apa yang terjadi? Izin Allah, Siti Hajar yang berusia 80 tahun mengandung. Lahirlah bayi yang ganteng yang bernama Ismail. Setelah Ismail besar remaja, Allah tegur Ibrahim dengan mimpinya. Mimpi yang pertama, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Apa yang terjadi dengan Ibrahim? Ibrahim kaget. Akhirnya dia tidak percaya mimpi ini dari Allah atau dari setan. Maka di situ disebut hari Arafah. Hari tarbiyah, hari ragu-ragu. Apakah ini mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah dia mimpi lagi yang kedua kali. Diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Oh, dia mengetahui bahwa mimpi ini dari Allah, bukan dari setan. Akhirnya disebut Yaumul Arafah. Artinya mengetahui mimpi ini daripada Allah. Singkat cerita, diceritakanlah perintah ini ke Ismail. Apa yang terjadi? Ismail anak yang soleh. Kata Ismail, bapak silahkan, perintah Tuhanmu laksanakan, insya Allah aku akan jadi anak yang sabar. Berangkatlah orang tua yang soleh Ibrahim. Berangkatlah anak yang soleh Ismail dengan doa istri yang soleh Siti Hajar. Kemudian terjadilah proses penyembelihan Ismail oleh Ibrahim yang diganti oleh Allah dengan kambing bebas. Wa ma rabbuka bizzalamin lil abid. Allah tidak menzalim hamba-Nya. Allah tidak bermaksud membunuh anak daripada Ibrahim, tetapi Allah hanya menguji imannya Ibrahim. Itu awal mula terjadi sejarah ibadah kurban. Lalu apa pahalanya? Pahala yang berkurban, mungkin jamaah ada yang berkurban kambing, ada yang berkurban sapi, ada yang berkurban kerbau. Pahalanya nanti akan menjadi tunggangan kita ditambah menelusuri melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang kedua, setiap bulu yang ada pada binatang yang kita korbankan, Allah akan ganti setiap bulunya satu kebaikan, satu pahala. Setiap bulunya Allah akan ganti 10 dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawat